balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang. Tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Protes Israel penjajah, kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas, Bang. Boleh. Gimana otaknya dibagi dua? Tapi digunakan hal-hal agama yang di luar kita. Oh, jadi begini, sebelum kejadian di desa Cidahu Sukabumi kemarin, jadi mereka warga-warga ini udah di briefing nih, udah dikasih tahu, udah dikasih pengarahan, udah ada yang provokator ya. Agama yang di luar kita. Sukses terlaksana atas dukungan penuh dari Kapolsek Cidahu. Pikirkan ini Pak, keluarga kata Bapak tadi kan proses hukum tetap berjalan ya. Ih, si ibu teh gimana kumaha atuh teh kumaha? Nah, salah satunya yang nyebabin siapa? Ya, suami-suami Anda itu yang merusak tempat ibadah, bukan tempat ibadah ya, tempat retret, rumah Allah. Tuntas pelaku intoleran pada Desa Tampil, Kecamatan Cidahu. Ada Bapak Gubernur Jawa Barat agar segera menindak warganya yang bertindak main hakim sendiri. Polisi nampaknya tidak terlalu bertindak gercep dan tegas pada waktu itu. Sebelum Pak KDM datang, polisi itu maju mundur, walaupun sudah viral. Pembubaran ibadah HKBP Cikarang 17 Desember 2020, pembubaran ibadah keluarga di rumah. Di Cikarang 19 April 2020 saya bisa paparkan data setiap tahun. Minimal ada 2-3 penolakan rumah ibadah dan pembubaran ibadah yang viral. Itu yang viral. Ya. Yang nggak viral bisa 10 kasus, Mas. Bang, ya. Jadi jangan pakai alasan izin. Maaf nih, saya ada datanya. Ratusan musola langgar masjid di Depok nggak ada IMB-nya. Puluhan ribu musola langgar masjid di Jawa Barat dibangun tanpa IMB. Itu di Jawa Barat doang. Gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ratusan ribu, jutaan masjid di Indonesia tidak punya IMB. Ini data tahun 2019. Ya, jadi jangan pakai konteks alasan izin untuk mempersekusi ibadah non-Muslim. Ya. Ini faktanya memang non-muslim aja yang sulit urus izin. Jadi kenapa non-muslim saja yang sulit urus izin, sementara kita umat Islam tidak pernah kita terbentur dengan kesulitan izin dalam membangun masjid. Dimanapun Bang, dimanapun, ini faktanya. Yang kedua, tempo selironya mana? Kalau kata wong Jawa ini tenggang rasa gitu ya. Orang lagi ibadah gitu, maaf ya kalau orang Kristen ibadah itu kayak orang kita umat Muslim lagi sholat jamaah lah gitu. Sekarang balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang. Tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana Bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila gak? Di negara ini? Gila itu. Ya, jadi maaf nih kemarin ribut-ribut Israel. Menurut saya bangsa kita tuh belum pantas. Protes Israel penjajah. Protes apa? Di protes Israel penjajah, kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas, Bang. Bang, saya mau tanya, Bang. Gak pantas. Bang Arya Permadi, sebelum jauh ke kasus itu, tapi tadi data Ustadz ditolak. Ustadz ditolak selama di tanah air. Jangan nunjukin penjajahan, ngurusin penjajahan di ujung lautan. Tapi kita sendiri jadi penjajah sendiri. Saya sebenarnya mohon maaf 1 menit. Saya sebenarnya malas nanggapin Abu Janda. Dulu soal bendera itu salah besar, 100% salah. Malu, hoak. Tadi kalau membubarkan ibadah orang Kristen itu nggak boleh ya? Outlet toleran itu. Enggak, ini kan berarti membubarkan nanti dulu. Nanti dulu lu jangan berarti membubarkan pengajian juga sama kan? Anda kejebak sendiri. Membubarkan orang lain enggak boleh. Kejebak sendiri makanya dipikir. Maka dipikir kalau ngomong. Gua enggak membenarkan itu. Membubarkan Kristen enggak boleh, ibadah. Islam boleh. Gimana otaknya dibagi dua? Itu bukan gue, Bang. Lo ya setuju nggak membubarkan ibadah orang Kristen nggak boleh? Setuju nggak? Semuanya nggak boleh. Setuju nggak? Gue setuju. Oke, membubarkan pengajian boleh nggak? Gue setuju. Boleh semuanya nggak boleh. Gue setuju. Oke, biar mendengar yang membubarkan biar mendengar. Gue tidak meluruskan, gue tidak mencari pembenaran. Gue nggak mencari pembenaran, Bang. Ya, apapun itu kegiatan ibadah. Oke, gue kasih tahu nih. Dan ini mumpung gue lagi masuk TV nih, gue pengen ngasih tahu ya buat yang nonton TV nih, ya. Buat yang nonton mungkin banyak yang belum tahu. Nah ini Bang Egy juga orang hukum. Bahwa bubarin ibadah itu bisa kena pasal berlapis loh. 5 merintangi ibadah pidana penjara 1 tahun 4 bulan. Pasal 167 memaksa masuk properti orang pidana penjara 9 bulan. Pasal 156A penodaan agama pidana penjara 5 tahun. Total pidana penjara lebih dari 5 tahun. Tapi digunakan
hal-hal agama yang di luar kita. Oh, jadi begini sebelum kejadian di Desa Cidahu Sukabumi kemarin. Jadi mereka warga-warga ini udah di briefing nih, udah dikasih tahu, udah dikasih pengarahan, udah ada yang provokator ya. Dan kalian lihat siapa yang ngomong seperti itu, yang sangat disayangkan banget. Yang ngomong kayak gitu tuh adalah bapak-bapak yang sudah pakai seragam gitu loh, yang seharusnya mengayomi masyarakat, membimbing masyarakat, merangkul masyarakat untuk saling tenggang rasa antar umat beragama gitu. Dia malah bilang hal-hal yang lain di luar agama kita itu tidak diperbolehkan gitu. Sangat disayangkan sekali ya. Pantesan aja nih 7 pelaku ini kayak banyak backingannya gitu ya. Kayak banyak banget nih yang mau bebasin, dan ternyata emang kejadian ini ada orang-orang inilah di baliknya gitu. Makanya masyarakat bisa seberani ini ternyata ya. Tapi digunakan hal-hal agama yang di luar kita. Jadi bisa dikatakan kegiatan pembubaran ibadah yang terjadi di Cidahu pada tanggal 27 Juni 2025 lalu bisa sukses terlaksana atas dukungan penuh dari Kapolsek Cidahu. Bagaimana menurut kalian? Yang saya pikirkan ini Pak, keluarga kata Bapak tadi kan proses hukum tetap berjalan ya. Ih, si ibu teh gimana kumaha atuh teh kumaha. Tuh, kalau berjihad kemarin tuh ya, ngapunten ya. Kemarin tuh tujuannya apa? Waktu bikin apa? Huru hara menurunkan salib itu apa tujuannya? Kan berjihad. Ya udah, nggak usah banyak bacot, Bu. Udah terima aja, yang penting masuk surga. Suami masuk penjara, mati masuk surga kan? Itu yang dimau kan? Ngapain ribet? Baru 2 hari ditahan, udah nggak terima. Gimana mau ke Palestina sana? Gimana mau berjihad ke negara orang itu, demo-demo? Nah, sekarang baru kayak gitu, mikirin mau makan. Yang penting anak bini, anak istrinya nggak makan, mati masuk surga. Udah ikut aja, nggak usah ribet deh. Malu. Halo Ibu, maaf ya Bu, suami Anda itu sudah melakukan yang namanya kekerasan, anarkis terhadap nggak cuman terhadap gedungnya loh, tapi terhadap anak-anak yang waktu itu lagi retret ya. Jadi setiap hal itu ada konsekuensinya. Makanya sebelum melakukan sesuatu itu dipikir dulu gitu ya Bu ya. Dan menurut saya nih mungkin himbauan buat Pak KDM ya Pak, tetap tegakkan dong keadilan walaupun mungkin istri-istrinya begini, curhat lah apalah gitu. Mohon maaf nih Pak ya, anak-anak itu juga sampai sekarang psikisnya, psikologisnya juga merasa terganggu dan takut loh pasti kalau kumpul lagi di sebuah tempat yang mungkin kebanyakan mayoritas muslim. Mereka pasti akan trauma Pak. Nah itu nggak bisa disembuhkan. Nah salah satunya yang nyebabin siapa? Ya suami-suami Anda itu yang merusak tempat ibadah, bukan tempat ibadah ya, tempat retret, rumah orang. Nah seperti itu ya. Jadi tolong ya, segala sesuatu itu ada konsekuensinya ibu-ibu. Jadi harus tetap tegar dan hukum tetap harus dijalankan. Buat Bapak Ibu pendeta yang kemarin nemenin anak-anak retret dan diganggu sama orang-orang aneh ini, ya saya himbau Anda untuk tidak menerima permintaan mereka ya untuk berkekeluargaan. Karena mereka ketika melakukan ini juga nggak kekeluargaan ya. Ini ranahnya hukum, sangat-sangat anarkis, membuat anak-anak yang kemarin ikut itu trauma. Bahkan saya melihat beberapa postingan ya, bahwa mobil-mobilnya pun sampai rusak, sampai lecet. Nah ini kemana ini aparat juga nih ya? Tugasnya jaga atau tugasnya ngapain gitu loh? Kok bisa kayak gini nih terjadi gitu ya? Jangan mau kekeluargaan. Itu gambar-gambarnya, muka-mukanya yang lagi ngerusakin, itu udah jelas mukanya. Udah nih Pak Polisi tangkap aja ya, nggak usah tunggu sampai ada orang lapor gitu loh. Ini udah benar-benar meresahkan ya. Kami umat Kristen sekali lagi tidak nyaman, tidak tenang untuk beribadah di negara ini ya. Gitu. Tolong ya Bapak Ibu pendeta, ini nggak bisa dibiarin ya. Yang kemarin nemenin anak-anak retret ini harus dilaporin gitu ya. Semoga Indonesia ini tetap damai ya, tetap baik, nggak kayak gini lagi, oke? Jadi pelajaran nih buat semuanya ya. Menyampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk sesegera mungkin mengusut tuntas pelaku intoleran
pada Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat hingga tuntas. Komentar di sini. Komentar pertama ini saya arahkan kepada para pelaku yang nampaknya ini pelakunya adalah orang kuat, orang besar di wilayah situ. Tahu dari mana? Yang pertama, polisi nampaknya tidak terlalu bertindak gercep dan tegas pada waktu itu. Sebelum Pak KDM datang, polisi itu maju mundur, walaupun sudah viral. Kan biasanya kalau viral tuh langsung gercep gitu ya. Ini udah viral tuh masih agak maju mundur gitu lah, masih ketidakjelasan. Kemudian yang kedua, polisi itu sampai sejauh ini sudah menangkap orang-orang tersangka-tersangka yang melakukan pengerusakan, tapi sama sekali tidak menyentuh dalangnya, tokoh provokatornya, tokoh di balik gerakan dari bapak-bapak gak ada kerjaan ini. Jadi seperti yang saya tegaskan di banyak sekali kesempatan Baraya, kalau ada sebuah kerusuhan, tapi kerusuhan itu mengarah pada satu tujuan yang jelas atau satu objek yang jelas, maka kerusuhan itu pasti hasil rekayasa. Pasti ada komandonya, pasti ada pimpinannya. Ini kan kemarin kasus intoleransi di Sukabumi kan bergulir juga nih. Terus ada juga nih yang terbaru soal kasus intoleransi juga nih yang pembangunan gereja di Depok. Ya itu kan juga lagi sengit juga tuh Bang. Jadi konfliknya. Jadi katanya gimana itu Bang? Kan sudah jelas di negara ini toleransi umat beragama adalah salah satu yang harus ditegakkan. Jadi kalau masih ada tindakan intoleransi, ya agar segera pejabat terkait khususnya Kapolda maupun Gubernur Pemda setempat segera bertindak. Kita masih pada saat rakyat kita hampir 200 juta yang miskin, ya. Pada saat rakyat kita hampir 200 juta yang miskin, kalian masih sibuk bicara tentang bertindak intoleransi. Sungguh tidak masuk di akal, ya. Lihatlah negara-negara maju, otaknya itu mulai dong dicuci, ya. Mulailah toleransi. Itu aja pesan saya. Bang, tapi kan kemarin ketua panitia pembangunan gerejanya itu kan bahwa bilang itu sudah ada memiliki izin pembangunan. Jadi begini, kalau ada hal pelanggaran ya ajukan ke pejabat yang berwenang, jangan main hakim sendiri, itu aja. Ya kalau ada ketidakberesan perizinan ya ajukan ke pejabat yang berwenang, jangan main hakim sendiri, itu aja pesan saya. Ya. Kang Deddy Mulyadi juga perlu berperan nggak? Ya di sini peran dari pimpinan daerah khususnya gubernur sangat perlu, terutama himbauan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat agar segera menindak warganya yang bertindak main hakim sendiri, terutama berkaitan dengan intoleransi pembangunan maupun kegiatan ibadah. Bang, bagaimana sih melihatnya ketika di Indonesia ini masih sering banget banyak kasus-kasus? Saya udah bilang tadi, pada saat kemiskinan di Indonesia semakin meningkat, menurut Bank Dunia 194 juta rakyat miskin di Indonesia. Kok kita masih berpikir terbelakang gitu loh, ya? Itu peranan dari pemerintah daerah sangat perlu untuk mengedukasi warganya agar jangan begitulah gitu, ya. Tapi menurut Abang mungkin ada ini nggak sih Bang, kayak revisi undang-undang juga gitu dalam kasus ini supaya orang-orang yang kan sudah ada undang-undangnya semua, sudah ada undang-undangnya, sanksi pidananya pun ada. Ya, supaya ada ya. Ada undang-undangnya, sudah banyak undang-undangnya, ya. Sanksi pidananya pun apapun intoleransi main hakim sendiri itu pidana. Itu udah ratusan tahun dari undang-undang itu, ya nggak? Ya. Pesan Bang Hotman mungkin buat. Tadi udah gua pesanin, bolak-balik udah. Pihak gereja perlu untuk mengambil langkah hukum juga nggak Bang? Ya tentulah. Kalau pihak gereja segera melaporkan hal ini ke Kapolda agar segera ditindak secara pidana pelakunya itu. Ditindak secara pidana. Setiap orang yang melakukan intoleransi main hakim sendiri agar ditindak secara pidana. Kita mendukung. Oke? Thank you. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan ini mengingatkan kepada kita
untuk tetap menjaga kesatuan kerukunan teman-temannya, sekalipun ada kelompok-kelompok tertentu yang memang mereka bikin rusuh kerjanya, bikin rusak bangsa ini teman-teman, memecah belah. Namun kita yang masih waras, yang masih sadar, mari kita tetap saling menghormati, saling menghargai. Nah teman-teman, kita sudah melihat dan menonton beberapa komentar dari para netizen, di mana juga ada beberapa public figure teman-teman seperti Permadi Arya, Pak Hotman Paris, dan juga seperti Guru Gembul memberikan komentar terkait peristiwa atau insiden kemarin yang terjadi di Cidahu teman-teman, terkait pengerusakan villa yang dilakukan oleh sekelompok orang teman-teman yang mengatasnamakan warga di daerah Cidahu. Nah teman-teman, inilah yang sering terjadi. Kenapa teman-teman? Sering terjadi yang namanya tindakan-tindakan intoleran karena memang mereka ini sudah terdoktrin, dan tentu saja ada yang namanya provokator di balik peristiwa atau tindakan tersebut. Nah teman-teman, ada yang memberikan komentar atau kritik, ada yang menduga bahwa Kapolsek Cidahu sendiri itu seperti acuh tak acuh untuk menangani masalah itu, dan bahkan ada anggotanya yang hadir di tempat peristiwa itu atau di TKP teman-teman. Tapi apa yang terjadi? Sepertinya mereka hanya melihat dan menonton tindakan-tindakan kaum intoleran itu teman-teman. Nah seharusnya Kapolsek itu lebih tegas lagi untuk menindak mereka, tetapi justru diam seribu bahasa, dan bahkan ada dugaan kemarin bahwa justru Kapolsek itu mengeluarkan statement yang memang itu ya seperti memecah belah teman-teman ya, justru mengadu domba, justru memprovokasi warga. Nah teman-teman, dan juga bagaimana istri dari 7 tersangka pelaku perusakan itu, mereka juga tidak terima ketika suami mereka ditahan atau diproses secara hukum. Mereka mengadu kepada Gubernur Pak Deddy Mulyadi, tolong bebaskan suami kami, anak kami masih kecil, begini begitu. Nah teman-teman, ini anehnya teman-teman ya, mereka sudah seharusnya memikirkan dari awal, memikirkan istrinya, memikirkan anaknya, bagaimana nanti kalau sudah lanjut kasus ini ke pengadilan, ke proses hukum, bagaimana istri anak saya, siapa yang nafkahin. Nah teman-teman, itulah yang harus dipikirkan oleh mereka yang tersangka ini seharusnya. Nah teman-teman, juga istrinya harusnya memberikan nasihat kepada suaminya, jangan ikut campur, jangan kamu lakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, harusnya begitu. Nah akhirnya terjadi yang namanya penyesalan, dan kita percaya bahwa Tuhan kita tidak tidur. Setiap apa yang dilakukan oleh mereka, percayalah bahwa ada konsekuensinya. Kalau kita tidak mendapat keadilan di dunia ini, percayalah bahwa keadilan Tuhan akan dinyatakan kepada mereka, baik kepada provokator itu maupun kepada mereka pelaku tindakan intoleran itu teman-teman. Percayalah bahwa Tuhan akan memperhatikan setiap perbuatan dan perilaku mereka, akan menerima konsekuensi, akan menerima upahnya teman-teman ya. Nah jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kita tetap mendoakan mereka, biarlah Tuhan yang berperkara dalam hidup mereka, karena kita tahu bahwa begitu maraknya persekusi rumah ibadah, pelarangan ibadah dan lain sebagainya. Ada izin jadi masalah, tidak ada izin lebih bermasalah teman-teman, dan itu serba salah kita sebagai minoritas untuk bisa menyelenggarakan ibadah kita dengan tenang di negeri ini. Dan biarlah pihak pemerintah benar-benar membuka mata dari kasus-kasus yang terjadi ini, dan biarlah kaum minoritas warga Indonesia bisa memiliki hak yang sama dengan kaum mayoritas, dan biarlah kita benar-benar setara di mata hukum teman-teman. Itulah yang disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.